Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Anggreni Putri dengan stambuk A111210554. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan membawakan materi puisi kontemporer untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah teori puisi. Mari disimak. Pertama, pengertian puisi kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kontemporer adalah masa kini. Sehingga makna puisi kontemporer adalah puisi yang dibuat pada masa sekarang atau penciptanya pada masa sekarang. Ada beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam puisi kontemporer di negara Indonesia, yaitu Sutarji Kalzum Bahri, yang terkenal dengan karyanya yang berjudul O Amuk dan juga O Amuk Kapak. Kemudian ada Hamid Jabar yang terkenal dengan karyanya di dalam kumpulan puisi Wajah Kita. Kemudian ada Ibrahim Sattah yang terkenal dengan karyanya di dalam kumpulan puisi Haiti. Nah, selanjutnya sejarah puisi kontemporer. Dalam batasan ini, puisi kontemporer hanya terjadi di Indonesia yang semula dikenal setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Generasi 45 inilah yang dianggap sebagai pencetus puisi kontemporer atau sastra kontemporer. Alasan dimulainya sastra kontemporer adalah lahirnya proklamasi yang menggunakan bahasa Indonesia dan nasionalisme, kata Budi Dharma. Tokoh-tokoh yang mencetuskan puisi kontemporer yaitu diantaranya Hairil Anwar, Toto Sudarto Bachtiar, Sitor Situmorang, Taufik Ismail, Muhammad Taufik Subagio Sastroarjo, dan Sutarji Kalzum Bahri. Adapun ciri-ciri puisi kontemporer, yang pertama, puisi kontemporer memiliki bentuk penulisan atau tipografi yang unik. Yang kedua, puisi kontemporer memiliki kebebasan untuk menyimpang dalam penulisan kata, baris, dan bait dari ketentuan puisi pada umumnya. Yang ketiga, puisi kontemporer biasanya membuat adanya kemacetan bunyi, bahkan hampir tidak bisa dibaca. Hal ini dikarenakan penciptanya puisinya kadang hanya berupa tanda tanya yang dijelaskan. Yang keempat, puisi kontemporer biasanya menggunakan idiom yang tidak lazim atau inkonvensional. Yang kelima, puisi kontemporer lebih memperhatikan kemerduan bunyi. Adapun jenis-jenis puisi kontemporer, yang pertama puisi embelling, biasanya berisi kritik sosial atau politik terhadap suatu pemerintahan. Bisa juga digunakan untuk menggoda jenis penyair puisi lainnya, mengedepankan unsur humor tanpa ada unsur tersirat. Yang kedua, puisi idiom baru. Sebelumnya kita perlu memahami arti dari kata idiom. Idiom artinya ekspresi, merupakan gabungan kata-kata yang membentuk makna baru dan tidak dapat diartikan dengan kata-kata. Yang ketiga, puisi suprakata. Puisi suprakata adalah jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata konvensional yang dipertukarkan atau menghasilkan kata-kata baru yang sebelumnya tidak memiliki kosakata bahasa Indonesia. Jenis puisi ini menekankan pada ritme dan suara. Yang keempat, puisi tipografi. Puisi tipografi merupakan salah satu jenis puisi kontemporer yang melihat wujud fisik atau penampilan yang dapat memperkuat puisi. Yang kelima, puisi multilingual. Puisi multilingual atau multibahasa merupakan jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata atau kalimat dari berbagai bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang keenam, puisi minikata. Puisi minikata merupakan jenis puisi kontemporer yang menggunakan bahasa kata yang dilengkapi dengan simbol lain seperti huruf, garis titik, atau simbol lainnya. Yang ketujuh, puisi tanpa kata. Puisi tanpa kata merupakan jenis puisi kontemporer yang sama sekali tidak menggunakan kata-kata sebagai cara mengungkapkannya, melainkan menggunakan titik, garis, huruf, atau simbol lainnya. Yang kedelapan, puisi mantra. Puisi mantra dalam puisi kontemporer terkait dengan mantra jenis puisi kuno. Puisi mantra pertama kali dikemukakan oleh Sutarji Kalzum Bahri. Nah, yang terakhir, puisi konkret. Puisi konkret adalah salah satu jenis puisi kontemporer yang menekankan pada bentuk grafik, pada bentukan kata untuk membentuk citra tertentu. Adapun unsur puisi kontemporer, yang pertama unsur bunyi, adanya penekanan rima dan pengulangan.
Yang kedua, tipografi merupakan sebuah susunan baris atau baitnya serta cara penulisan huruf. Yang ketiga, enjambement, yaitu pemotongan kalimat atau frase. Yang keempat, unsur kelakar, yaitu kata-kata yang lucu membuat orang ketawa, menurut KBBI. Adapun contoh puisi kontemporer yang saya ambil yaitu puisi tanpa kata yang berjudul Pupus karya Abdul Malik, di mana tanda petik yang di dalamnya tidak terdapat tulisan satupun menandakan isi hati penulis. Yang dua tanda tanya pada baris kedua menandakan kebimbangan hati ketika ada seorang wanita yang memberikan harapan. Kemudian satu tanda tanya pada baris kedua menandakan ketidakpastian harapan yang diberikan oleh seorang wanita yang ia sukai. Dan yang terakhir huruf X menandakan kisah cinta yang tidak terbalas atau pupus. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.